Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman taqawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara wirid rutin keluarga besar Sikider. Salawat dan salam marilah senantiasa kita lantunkan dan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya sebagai protokol pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada dosa anak saudara semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga untuk dapat hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah ini. Alhamdulillah, semoga yang tidak dapat hadir pada malam hari ini bisa hadir di wirid berikutnya. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillah, Al-Ustadz sudah ada di antara kita sekaligus Ahlul Bait pada wirid malam hari ini. Pada Al-Ustadz kita persilakan untuk menyampaikan beberapa tausiah mungkin mengenai tentang
menyambut bulan suci Ramadan. Penutupan Ustaz, hari silakan. penutupan. Sekalian tutup habis hari raya lagi ya nanti aja. Penutupan sekalian. Baiklah, sekaligus wirid hari ini penutupan untuk karena kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan dan Iya. penutupan insya Allah akan kita sambung lagi setelah Lebaran, mungkin sekitar 2 bulan lagi. Baiklah, kepada Ustaz atas waktu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mama, ande, nenek, ya, saudara, keponakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah kumpulkan kita di dalam niat yaitu bersilaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan ataupun perjumpaan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penyebab bertambah umur kita dan ditambah kesehatan, bahkan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kesempatan kali ini karena Ramadan sudah dekat, ya, kurang lebih ya mungkin bisa dikatakan 11 hari. 11 harian. Maka alangkah baiknya kita membahas mengenai bab yang berhubungan dengan puasa. Tadi Saudara Ustaz Ridho sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian ke atas mereka juga diwajibkan puasa. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini kalau diambil sejarahnya panjang. Dulu sebelum puasa Ramadan sebulan penuh Rasulullah diwajibkan puasa 3 hari, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 berdasarkan tiap bulan dari tahun Hijriah. Ada 3 hari dalam sebulan. Bahkan puasanya awal-awal latihan uji cobanya itu artinya umat ini tidak langsung ada perintah 1 bulan, tapi puasanya lucu kalau bagi kita. Mengapa? Habis sholat Isya, ya, pokoknya kalau sudah jam tidur malam, ya, tidak boleh lagi makan, minum, dan berhubungan. Tapi malam berikutnya boleh. Ada yang sampai seperti itu tahapan untuk proses diwajibkannya puasa. Kemudian sekarang bulan ini adalah bulan Sya'ban. Di masjid-masjid banyak doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi Sya'ban ini mengapa kita minta diberkahi? Kalau dikorek-korek ternyata sebelum Ramadan masuk Rasulullah sudah membiasakan diri untuk puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dari awal Sya'ban, ya. Bahkan tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu adalah malam penentuan, ya. 15 Sya'ban malam penentuan untuk 1 tahun ke depan, apakah kita ini termasuk di dalam golongan orang-orang yang beramal soleh dan dilapangkan rezekinya, dan juga masalah takdir-takdir baik dan buruk dari apa yang berhubungan dengan amal soleh tadi, ya. Memang takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah, cuma terkadang karena dosa atau perbuatan kita, ya, yang baik itu tidak muncul,
bahkan karena perbuatan kita yang buruk yang muncul. Makanya di bulan Sya'ban ini sebenarnya penentuan untuk melanjutkan ke bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban ini mampu untuk berbuat lebih banyak kebaikan, insya Allah ada kelayakan untuk melanjutkan bulan Ramadan. Maka di dalam fikih yang pertama yang mesti dibahas adalah yang berhubungan dengan syarat. Ya, kalau kita seandainya syarat-syarat ini kita penuhi, ya kita akan paham apa syarat wajib puasa. Yang pertama orang Islam, al-Islam. Yang kedua al-Bulu, orang baligh. Kalau anak-anak belum wajib, yang belum menstruasi bagi yang perempuan, laki-laki belum mimpi basah. Kemudian wal aqlu, orang berakal. Kalau ada orang yang pada saat itu mabuk, ya hilang kewajiban pada saat itu. Tapi kalau udah sadar dia wajib lagi puasanya. Artinya dia menahan tetap dari makanan minum, tapi dia memfoto puasa di hari berikutnya. Orang pingsan, nah, pingsan itu pada saat dia pingsan hilang kewajiban puasa. Tapi kalau dia sadar dia tetap menahan dari makanan minum. Tapi kalau orang gila, ya akalnya hilang, maka tidak ada kewajiban sama sekali. Kemudian wal qudratu 'ala shaum, orang yang mampu ke atas puasa. Ayat lanjutan dari surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi, ayyaman ma'dudat. Jadi kewajiban puasa itu sudah ditetapkan hari-harinya. Jadi hari-hari yang di bulan Ramadan kita ini khusus umat yang sekarang ini, yang setelah diperbarui kewajibannya. Maka kita terkadang puasa 29, kadang lebih. Ya. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dengan demikian barang siapa di antara kalian yang sakit, kata Allah, aw ala safarin, atau di dalam perjalanan, maka boleh dia tidak berpuasa karena sakit dan melakukan perjalanan, dan kemudian menggantinya di hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Pembahasan pertama, karena hubungannya harus orang yang mampu. Ternyata kita sambung kepada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan itu. Jadi yang pertama ialah sakit. Sakit yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa? Sakit yang membahayakan diri. Tapi kalau sakit gigi sedikit, sakit kepala, ya, masuk angin sedikit, alasannya nggak puasa karena sakit, itu tidak dibenarkan. Karena di dalam ayat ini kalau dibuka nanti suratnya ketemu sakit saja tulisannya, ternyata harus membaca tafsirnya lagi atau belajar dari ulama yang memahami ayat tersebut. Jadi penting, jangan sakit sedikit tertusuk duri, oh tak puasa. Sakit tertusuk duri, tersayat pisau tersayat, tak puasa sedikit. Tidak. Sakit yang dimaksud adalah yang menyebabkan membahayakan. Kalau seandainya sakit kepala, sakit sekali, ya, sehingga menyebabkan dia ini susah untuk beraktivitas, dia harus makan, nah itu harus dibatalkan. Lambung yang kronis, dia harus dibatalkan. Ya. Jantung misalnya lemah, ya, dia harus makan obat, maka harus dibatalkan. Kalau kita ragu, ini sakitnya boleh membatalkan atau tidak, membahayakan atau tidak, maka tanya ke dokter ahli. Datang ke dokter, dok, ini kira-kira sakitnya bahaya atau tidak? Oh tak bahaya pak, boleh puasa. Kemudian ayat ini dahulu di ayat yang sekarang yang dibacakan ini ada dua, satu yang menjadi ayat yang dimansuh, dihapuskan hukumnya. Ada yang penasihnya, yang penghapusnya. Jadi ayat ini ditafsirkan lagi oleh ulama. Lanjutan daripada ayat ini adalah syahrul Ramadan. Tapi kita sempurnakan dulu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang yang berat untuk berpuasa, maka boleh memberikan makan kepada orang miskin. Nanti dibaca ayat ini, orang yang berat puasa boleh memberikan makan orang miskin. Oh ternyata aku berat nih,
tidak boleh, tetap tidak usah puasa. Ini hukumnya sudah dihapuskan. Ya. Jadi dialihkan, ulama menjelaskan bagi orang yang berat untuk melakukan puasa boleh memberikan makan orang miskin ini hanya jatuh hukumnya kepada dua orang. Yang pertama, orang yang sakit tidak ada ciri-ciri kesembuhan, ya, sakit kronis, maka dia tidak ada ciri-ciri kesembuhan, boleh dia untuk tidak puasa hari itu langsung memberikan makan orang miskin. Ya, satu orang satu hari puasa yang ditinggalkan. Atau yang kedua, dijelaskan dalam tafsir Jalalain adalah orang yang sudah tua renta, manula, orang yang sudah lemah fisiknya karena umurnya sudah tua, maka tidak wajib lagi berpuasa. Nanti kalau ada apa-apa merokok di bulan puasa, diam-diam minum kopi, makan indomie di belakang di dapur, serondok, itu tidak boleh. Belum tua, alun manulo, belum manula, belum tua dia, maka tidak ada uzur, masih bisa jalan-jalan naik sepeda motor, masih bisa ke mall, ya kan? Itu bukan manula namanya, bukan tua renta. Kalau orang yang sudah tua renta, jalan pun sudah tersempoyongan, taluk ke jalan, dipapah, itu tandanya sudah sangat-sangat tua renta, sangat uzur. Maka orang seperti itu tidak wajib lagi puasa, cukup memberi makan orang fakir miskin. Berapa yang dikasih makan? Ulama mengatakan satu mud itu setengah kati irak, yaitu kita memberikan makan kurang lebih 600 gram sampai 700 gram. Cuma kalau untuk kehati-hatian 700 gram boleh. 700 gram dikasih ke orang miskin. Nah, ini hari ini aku tidak puasa, aku kasih langsung kamu ya, sebagai satu hari aku tidak berpuasa. Tak disebutkan pun tak apa-apa, kasih aja. Kira-kira ada orang miskin yang kira-kira dia punya utang, ekonomi susah, sulit, atau yang tidak punya pekerjaan, pengangguran, ya, nampak dia susah makan, ya, maka boleh kita kasih beras, ya. Genapkan saja, sempurnakan 700 gram. Jadi ini ayat yang berhubungan dengan orang yang mampu tidak mampu berpuasa. Kita sudah bahas dari segi sakit yang tidak ada kesembuhan ataupun orang yang sudah manula. Dan ada juga orang yang menyusui ataupun ibu hamil. Bagi ibu hamil dan menyusui, kalau mengkhawatirkan anaknya, maka dia mengqadha dan membayar fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia mengqadha saja. Jadi kalau ada ibu yang hamil menyusui, takut badannya lemah, sakit, dia tidak puasa, maka dia qadha. Tapi mengkhawatirkan anaknya ketika menyusui ataupun hamil, maka dia qadha dan bayar fidyah. Sama juga seperti mana yang mengkhawatirkan diri dan anaknya, dua-duanya. Jelas Mama semua, saudara dan adik-adik. Jadi kita perlu ada ilmu mengenai siapa yang dikatakan tidak mampu tersebut. Kemudian kita mundur lagi ke pembahasan safar. Orang yang safar boleh tidak berpuasa. Itu syaratnya apa? Perjalanan 80 kilo, ya, 80 kilometer. Kalau perjalanannya itu 80 km, dirasa ingin berbuka, silahkan boleh. Dalam Islam boleh. Ya, mau dia kira-kira nanti pusing atau tidak pusing, mau capek atau tidak capek, yang jelas safar itu membutuhkan tenaga lebih, yang jelas safar itu membutuhkan perhatian lebih dan kehati-hatian yang lebih, maka diperbolehkan tidak berpuasa. Maka harus diqadha setelah bulan Ramadan, diganti puasa yang tidak dikerjakan tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya tidak perlu dilanjutkan, karena yang kita pentingkan adalah yang berhubungan dengan fikih puasa. Kemudian kita lanjutkan mengenai masalah yang berhubungan dengan faraid atau rukun puasa. Maka puasa ini harus ada yang pertama an-niyah, niat. Ke sini aja, pindah ke sini.
dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib kita memasang niat di bulan Ramadan setiap hari. Kapan? Semenjak malam dari maghrib, udah azan maghrib sampai menjelang azan subuh, wajib memasang niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa di bulan Ramadan. Ya. Nawaitu shauma ghadin. Aku niat esok hari puasa bulan Ramadan. Ya. Hadhihi sanati, di tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau niatnya dalam hati boleh diucapkan, tidak apa-apa, tapi disertakan diniatkan dalam hati. Ya. Niat fardu, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Aku niat puasa Ramadan, yaitu puasa fardunya itu diniatkan betul. Ya. Jadi kalau seandainya sudah niat besok saya puasa fardu Ramadan, itu sudah terhitung pasang niat. Kalau ulama yang lain mengatakan boleh memasang niat di awal bulan, mengikuti mazhab Imam Maliki. Kalau lupa masang niat esok hari, ya, entah berapa hari setelah puasa lupa, maka mudah-mudahan kita terhitung puasanya di saat yang lupa tadi. Maka boleh kita niat di awal pertama kita besok mau puasa, sahur pertama, boleh niat, ya Allah aku puasa di 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Ya. Jadi kita niatkan seperti itu. Mudah-mudahan kalau seandainya lupa di bulan Ramadan ini tidak memasang setiap harinya, kita akan dihitung. Seandainya terjadi nih, ada yang lupa masang niat, habis azan Isya nggak pasang niat, ya, tarawih nggak pasang niat, setelah itu tidur, tiba-tiba sahur terlewat, lupa dia pasang niat dan sahur terlewat, subuh datang. Bagaimana hukumnya? Apakah dia boleh makan dan minum? Tidak boleh juga. Puasanya terhitung? Tidak terhitung. Jadi kalau orang yang batal puasanya karena tidak pasang niat, tetap dia ikut seperti orang pada umumnya berpuasa, tapi dia harus dan wajib untuk menggantinya di luar Ramadan. Ya. Beda kalau orang yang batal puasa karena lupa, ya, lupa terminum, lupa makan, ada kerupuk di meja lupa, ada yang sampai sempat merokok lupa, merokok, udah selesai, habis 1 batang, baru ingat, oh puasa. Maka orang yang lupa tadi tetap wajib dia melanjutkan puasa dan dia tidak perlu mengkodonya karena lupa. Tapi kalau rokoknya sudah setengah batang, ya kan, ingat puasa, dilanjutkan, batal. Nah, bisa. Yang makan juga sama, udah di mulut, makan, kemudian dia bilang oh tanggung, itu batal. Kemudian yang kedua adalah wal imsak anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Jadi orang yang berpuasa harus menahan makan dan minum. Sejak kapan? Semenjak yakin waktu azan jam berapa, menitnya, menit ke berapa. Misalnya jam 5 lewat 3 menit ini azan subuh. Kalau yakin kita jam kita tepat waktu, jam 5 lewat 3 menit itu azan subuh. Kalau seandainya masih ada makanan di mulut, masih ada air di mulut, kalau pas azan jam 5 lewat 3 menit itu tidak boleh ditelan lagi. Kalau ditelan batal. Tapi kalau dia ragu, ya kan, jamnya berapa nih, karena lupa tadi, termakan, itu tidak batal. Tapi kalau sudah yakin, ini sudah jam azan, itu tidak boleh lagi. Jadi kalau ada ulama membahas di masjid-masjid, di pengajian, oh pas azan itu masih boleh makan dan minum, kan masih ada depan mata, mubazir, makan saja. Itu kondisi kalau seandainya dia belum yakin waktu subuh sudah masuk. Tapi kalau sudah yakin betul, dia tahu persis ini jam tidak boleh lagi diganggu untuk makan dan minum, dia lanjutkan, berarti dia nggak puasa. Gitu. Berarti dia tidak cukup menjadi rukun
Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Kan sudah masuk azan subuh, mana boleh makan dan minum lagi. Ngapa dia makan dan minum? Berarti dia batalkan puasa. Puasanya batal, dia tetap harus tidak makan dan minum setelah itu seperti orang puasa. Tapi setelah bulan Ramadan, dia harus mengqadha puasanya tadi. Jadi itu yang kejadian banyak orang yang pas azan itu masih makan dan minum. Kemudian yang berikutnya ialah wal jima', berhubungan badan jelas. Ta'ammudul qaid, sengaja muntah. Kalau makan kebanyakan sebelum kita adzan subuh, ketika sahur kebanyakan makan, kebanyakan minum, tiba-tiba tenggorokan perut gak enak, kita colok mulut tersebut supaya muntah, batal puasanya. Jangan sampai ada yang mencolok. Tapi kalau muntah sendiri tidak batal. Dan bagaimana caranya? Harus dikumur-kumurkan bersih secukupnya, minimal 3 kali. Kalau seandainya tidak dikumur-kumurkan muntah tadi, ditelan bersama air liur, batal puasanya. Termasuk gigi yang luka, gusi yang berdarah. Kalau ada rasa darah manis-manis di mulutnya, dia tidak kumur-kumur, dia telan, maka batal puasanya. Kemudian apalagi membatalkan puasa nih, ada beberapa disingkat saja biar singkat. Memasukkan sesuatu ke rongga, ke telinga ini, lubang telinga dalam ini, kalau sudah di dalam yang tidak kelihatan itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau lubang yang masih kelihatan ini tidak batal. Jadi kalau ada orang yang memasukkan air, benda yang mencongkel telinga sehingga dia masukkan ke dalam yang tidak terlihat oleh kita, mata kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Termasuk yang mandi di bulan suci Ramadan, masuk air ke dalam lubang telinganya, maka batal. Ada ulama membahas kalau di bulan suci Ramadan terus khusus laki-laki sholat Jumat, kan sholat Jumat itu sunnah, mandi sunnah ya. Maka kalau seandainya air masuk ke dalam lubang telinganya, tidak batal puasanya. Kemudian yang berhubungan dengan BAB juga sama ya. Buang air besar, udah keluar, masuk lagi. Yang ada biasa kayak gitu kelakuan buang BAB-nya, itu jangan BAB pas lagi puasa, karena batal. Karena itu sama seperti memasukkan sesuatu ya. Karena di dalam fikih itu seperti itu, wal huknatu fi ahadits sabilain, itu termasuk membatalkan puasa. Kemudian ya termasuk berhubungan dengan mani ya, berhubungan dengan mengeluarkan mani juga termasuk batal. Orang yang haid ya, menstruasi, maka dia juga pada saat itu tidak wajib puasa dan batal puasa seketika. Orang yang nifas baru melahirkan juga sama, batal puasanya. Dah cukup. Yang selebihnya adalah tambahan-tambahan yang perlu kita ulang-ulang. Jadi mama, bapak semua ya, ini sekelumit fikih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Ditanyakan? Baiklah, terima kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah seputar menyambut bulan suci Ramadan, mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan puasa. Kepada bersama saudara, udang, kakak, adik-adik, apakah ada yang ingin menanyakan seputar puasa? Kalau mencicipi masakan bisa bulan Ramadan gimana? Enggak lah kalau ini. Kalau mencicipi masakan, Goyang lagi cucu kan. saya balik. Iya, colokkan lagi. Colokkan lagi. Nah, dah. Lagi tes 1 2 tes. Dah jadilah. Tes. Dah. Bagi ibu-ibu yang mau memasak ya. Kecilkan lagi sedikit. Bukan. Apa? Itu tak boleh masuk, betul lah. Tes 1 2. Nah, cukup lah.
Dah cukup. Tes. Tes 1 2. Bagi ibu-ibu yang memasak, ternyata dia puasa juga dan harus menjaga puasanya, wajib puasa. Tapi masak ini kan jangan sampai kurang garam, ya, atau kelebihan garam. Maka bagaimana caranya untuk mencicipinya? Dia membatalkan memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Ini kan belum ke tenggorokan, masih ke lidah. Maka letakkan sedikit dari jari ini ke lidah tengah atau ujung, atau di telapak tangan dijilat sedikit. Terasa tidak garamnya sudah terasa, habis itu kumur-kumur, buang. Kumur-kumur 3 kali. Maka tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia cicip, ditelan, batal. Beda-beda pendapat atau beda referensi. Mungkin ada yang mengira bahwasanya yang membatalkan puasa itu Ustaz Ketelan ke lidah ya Ustaz? Ya belum batal. Ya. Karena kalau baru sampai ke lidah belum membatalkan. Karena kalau di lidah mungkin masih bisa kita muntahin. Tapi kalau sudah masuk tenggorokan, bisa kita muntahin lagi, bukan? Otomatis puasa kita batal Ustaz. Sama seperti sunnah berwudu berkumur-kumur. Kan air itu kan masuk ke mulut, harusnya batal. Tapi karena berkumur-kumur itu termasuk bagian dari sunnah untuk berwudu, maka orang yang berkumur-kumur tadi sudah dibuang airnya, kan masih ada sisa di mulut. Itu tidak bisa dikorek lagi, ya itu tidak membatalkan tertelan. Yang membatalkan itu dahak. Batuk kita, jadi kalau dia batasan akhirnya di bawah huruf H, itu paling dalam, tertelan di bawah huruf H, makhraj H kita itu sudah masuk menelan, dahak berarti batal puasanya. Dahak beda. Tapi kalau dia di luar kho, masih di atas itu dahaknya, maka itu belum masuk, itu dikeluarkan, dilepihkan. Jadi ketika sholat ada dahak ditelan, batal. Harus dibuang. Jadi kalau mencicipi nggak batal Ustaz. Sama seperti kan mencicipi kan di ujung lidah. Nah, seperti kata Ustaz Jaya tadi, sama halnya dengan berkumur-kumur. Jika berkumur-kumur membatalkan puasa, berarti berkumur-kumur untuk berwudu gak dibolehkan. Ya, Ustaz? ya, Sama, karena kan di ujung lidah, karena nggak masuk ke tenggorokan. dia makan dan minum, dimakan dan diminum. Tapi kalau dicicip itu kan diletakkan saja, bukan untuk dimakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ibu? Nah, ini ada tamu kita jauh dari Periaman ya Bu. Selamat datang di acara rutin kita, wirid keluarga besar Sikilir. Nah, kampungnya di Periaman tapi acaranya di Pekanbaru. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan Bu? Halo? ada. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ustaz atas ceramahnya. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh gembira dan penuh persiapan. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya adalah berdoa. Pendek aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ودود يا كريم يا لطيف يا فعالا لما يريد يا غفار يا تواب يا الله ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Sebelum menyambut bulan suci Ramadan ini, jadikanlah diri kami layak untuk menyambut bulan tersebut ya Allah. Jadikanlah diri kami betul-betul baik ya Allah, sehingga kami mudah untuk menjalani kewajiban di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunlah dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kami ya Allah. Ampunlah seluruh dosa dari seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terkhusus kepada orang tua kami yang telah tiada, baik salah satu ataupun keduanya. Ya Allah, rahmatilah mereka di kuburnya ya Allah. Jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Jadikanlah kami termasuk doa-doa anak soleh kepada mereka ya Allah. Terimalah seluruh amal-amal kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah keberkahan hidupnya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, dalam kebaikan ya Allah, dan dalam keridhaan-Mu ya Allah. Dan dekatkanlah mereka dengan masjid, dengan Quran, dengan zikir, dan seluruh amal-amal soleh yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan Sya'ban ini, jadikanlah hati kami betul-betul tulus, ikhlas dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya ya Allah. Jadikanlah hati kami siap untuk menyambut amal-amal soleh yang lebih besar lagi ya Allah. Siapkan diri kami untuk berpuasa. Siapkanlah diri kami ya Allah, jadikan layak untuk bisa bangun malam ya Allah. Dan siapkan diri kami juga untuk bisa menahan lapar dan haus ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dalam majelis ini, di tempat ini, banyak saudara-saudara kami menitipkan doa, dan banyak juga doa-doa kami yang masih tertahan dalam hati kami ya Allah. Engkau alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak terang benderang, yang terlihat. Maka ya Allah, detik ini juga apapun musibah kami, apapun masalah kami ya Allah, jangan serahkan bulat-bulat kepada kami ya Allah. Kami tak mampu untuk menghadapi musibah yang kami jalani ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, perbaikilah seluruh urusan-urusan kami. Perbaikilah, tolonglah seluruh masalah-masalah hidup kami sehingga selesai ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami hamba yang lemah ini ya Allah. Tolonglah dengan keridhaan-Mu ya Allah, dengan kerendahan hati kami adalah hamba yang lemah dan penuh dengan dosa ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami yang selama ini kami utarakan dalam doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Bagi kami ya Allah, di dalam majelis ini ada yang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya. Yang bertikai, damaikanlah ya Allah. Bagi kami dalam majelis ini juga ada yang terlilit hutang piutang, selesaikanlah ya Allah. Dan bagi dalam majelis ini juga yang punya masalah dengan rezekinya ya Allah, berikanlah pekerjaan yang layak ya Allah, dan halal dan thayyibah lagi baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, telah selesai kita mendengarkan tausiah dari Ustaz, dan juga berakhirnya acara wirid kita pada malam hari ini juga sebagai penutup untuk sebelum bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita akan melakukan kembali wirid ini setelah Lebaran, insya Allah sekitar 2 bulan lagi insya Allah. Baiklah, langsung saja saya perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ahlul Bait atas hidangan yang sudah disiapkan, dan juga perwakilan dari Ahlul Bait juga mempersilahkan kepada nusantara semuanya untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh Ahlul Bait. Baiklah, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makan bersama. Ya udah. Yuk. Awak lapor betul. Yuk makan. Ngapa dia? Ya pendek ya bilang. Tidak, ngambil ini sudah mati. Makan. Ada juga di pikir. Ada sini jauh. Jadi oke, kita foto ya. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.